Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khatimah, NIM 630400148. Saya dari kelas 2E Manajemen Bisnis Syariah IAIN Salatiga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Untuk soal yang pertama, jelaskan konteks pemasaran dan fungsi pemasaran menurut Anda. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan atau mengiklankan produk yang mereka punya atau yang mereka produksi. Nah, kegiatan pemasaran ini itu meliputi ada pengiklanan, penjualan, dan yang terakhir itu pengiriman produk yang telah diproduksi itu ke konsumen langsung atau ke perusahaan lain. Kemudian untuk fungsi pemasaran sendiri itu yang pastinya yang pertama adalah pengenalan produk. Untuk mengenalkan produk atau jasa yang perusahaan punya itu kepada konsumen atau pelanggan, dan pastinya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, yang kedua yaitu melakukan riset. Dengan kita melakukan riset dalam pemasaran ini, kita bisa mendapatkan informasi mengenai target pasar untuk produk atau jasa yang perusahaan punya. Kemudian juga ada distribusi. Nah, distribusi juga merupakan fungsi dari pemasaran, karena jika distribusi itu baik, maka otomatis produk yang dihasilkan pun dengan mudah dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi, distribusi itu juga mempengaruhi ya. Jika suatu produk itu didistribusikan dengan baik, maka masyarakat juga dengan mudah untuk menerima produk tersebut. Produknya itu juga bisa dengan mudah dipindah-pindahkan ke satu lokasi ke lokasi yang lain, baik dengan menggunakan jalur darat maupun jalur air. Nah, fungsi pemasaran yang keempat adalah atau yang terakhir itu layanan penjualan. Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan maka harus diperhatikan kualitas produk dan layanannya. Dalam penjualan, layanan yang baik pasti sangatlah dibutuhkan oleh konsumen, atau pelayanan suatu perusahaan ke konsumen itu pasti sangat berpengaruh. Bagaimana konsumen itu merasakan pelayanannya, apakah sudah puas atau belum. Misalnya, suatu perusahaan itu menjual alat elektronik. Nah, konsumen membeli alat elektronik tersebut kan belum tentu konsumen tersebut tahu atau mengerti cara menggunakan alat elektronik tersebut. Nah, dari perusahaan itu memberikan pelayanan untuk menjelaskan atau memberitahu tentang apa yang alat tersebut itu, alat elektronik itu, entah cara menggunakannya ataupun cara pemeliharaannya atau yang lain-lain. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 2. Tahapan-tahapan proses pemasaran secara sistematis. Yang pertama adalah analisis peluang usaha. Nah, analisis lingkungan pemasaran itu penting untuk perusahaan tersebut lakukan, karena dengan kita menganalisis lingkungan pemasaran ini, perusahaan bisa tahu peluang apa yang bisa kita gunakan, atau kita bisa meraih peluang tersebut dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi kita dapat mengetahui peluang apa yang bisa kita itu. Yang kedua yaitu meneliti dan memilih pasar, sasaran, dan upaya pengembangan dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan. Jadi produk itu bisa diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasarannya. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi pemasaran untuk penempatan pada pasar sasarannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Nah, perusahaan itu harus bisa mengembangkan strategi pemasarannya.
atau bisa dengan mengembangkan suatu perbedaan atau suatu keistimewaan yang beda dari pesaingnya. Jadi perusahaan itu mempunyai ciri khas sendiri atau karakteristik sendiri dari yang beda dari pesaing-pesaingnya dari perusahaan lainnya. Itu untuk yang pastinya perbedaan itu mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Nah, kemudian juga suatu perusahaan itu harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaingnya. Jadi, suatu perusahaan itu harus mampu mengembangkan produk-produknya agar produk tersebut itu bisa menduduki kedudukan yang lebih baik atau kedudukan yang paling baik dari pesaing-pesaing produknya itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran itu terdiri atas pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu tuh tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan juga alokasi pemasaran. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah perorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Nah, pengorganisasian ini berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan juga untuk menempatkan tugas-tugas dari masing-masing pemasar atau karyawan itu sesuai dengan bidangnya agar terkoordinir. Jadi tidak campur aduk atau tidak yang pastinya terkoordinir lah, terjadwal atau tersusun rapi. Oh, ini gitu. Selain itu juga untuk bagaimana si personalianya itu bisa agar selain itu bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dievaluasi untuk kemajuan atau untuk yang pastinya untuk keberhasilan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 3. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Oke, jawabannya yang pertama lingkungan internal. Elemen lingkungan internal tapi yang pemasaran. Nah, yang pemasaran itu pada umumnya aspek pemasaran itu meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk, price atau harga, promosi, dan place tempat. Nah, untuk elemen internal yang non-pemasaran itu kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan. Yang pastinya selain kegiatan pemasaran tadi. Contohnya seperti produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, administrasi, dan sebagainya. Nah, untuk elemen eksternal itu yang pertama adalah elemen eksternal tapi yang makro. Elemen eksternal makro yaitu ada kondisi perekonomian, hukum, politik, dan peraturan pemerintah. Kemudian juga ada kependudukan dan keseimbangan lingkungan. Ada teknologi dan juga sosial dan kebudayaan. Nah, untuk elemen eksternal mikro itu ada pemasok, pesaing, perantara, pasar. Kemudian jawaban yang nomor 4 yaitu 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. Yang pertama adalah faktor budaya. Ada budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Itu tuh sangat penting bagi perilaku konsumen atau bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Pada dasarnya dalam sebuah tatanan kehidupan, dalam bermasyarakat itu terdapat suatu tingkatan atau terdapat setara sosial. Jadi, dalam setara sosial itu atau tingkatan sosial itu pastinya kan mencerminkan penghasilannya kan beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tidak berpenghasilan juga, atau pengangguran, pekerjaan juga kan tingkatan pekerjaan kan ada ya. Kemudian pendidikan juga mempengaruhi dalam pembelian itu.
perilaku dalam berbusana, cara bicara, dan rekreasi. Jadi ada kayak dibagi 3 golongan, atas, menengah, dan ke bawah. Jadi misal kelas sosial yang atas pasti belinya yang bakal yang mahal-mahal, karena pekerjaan dan juga pendidikannya kan lebih tinggi. Begitupun yang ke bawah pastinya juga kalau membeli suatu barang itu pasti mikir dulu mau beli kebutuhan atau keinginannya. Nah, yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial itu dibagi menjadi 3. Ada kelompok acuan. Nah, kelompok acuan ini sebuah kelompok yang dapat memberi pengaruh secara langsung terhadap seseorang. Kemudian juga yang kedua adalah keluarga. Keluarga dapat memberikan orientasi agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Nah, yang ketiga itu peran dan status. Semakin tinggi peran seseorang di suatu organisasi, maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut. Dan secara langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. Misal, seseorang mempunyai jabatan tinggi atau direktur, pastinya bakal membelinya yang kelas atas, nggak mungkin kelas bawah, pasti kan gengsi gitu. Kemudian yang ketiga adalah pribadi. Pribadi itu, karakteristik pribadi itu ada usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang keempat adalah faktor psikologis. Yang pertama adalah motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pastinya, tapi setiap orang tersebut juga akan memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Motivasi yang berbeda-beda yang dapat dipuaskan oleh suatu produk. Yang kedua, yaitu persepsi. Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. Nah, bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi itu akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi ini juga melalui proses. Ada 3 proses persepsi, yaitu yang pertama yaitu perhatian selektif, yang kedua proses yang kedua yaitu distori selektif, dan yang ketiga adalah ingatan selektif. Selanjutnya setelah persepsi adalah C, pembelajaran, atau yang ketiga pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Jadi pembelajaran, belajar dari pengalaman. Dan D yang terakhir yaitu keyakinan dan sikap. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana pengaruh pembelian di internet atau online terhadap perilaku konsumen maupun produsen? Nah, adanya integrasi konektivitas antara internet dengan jejaring sosial atau sosial media memudahkan konsumen untuk mengetahui produk toko online yang ada. Banyak sekali sekarang, apalagi pandemi sekarang itu, banyak produk yang dijual secara online. Di toko online produk banyak sekali yang bisa kita jumpai, atau banyak sekali pilihannya. Nah, pengaruh pembelian di internet terhadap perilaku konsumen ini, yang pastinya konsumen akan lebih mudah, atau konsumen lebih konsumen lebih mudah dalam segala hal, mudah dalam memilih produknya. Mudah dalam memilih produknya itu kan di pembelian internet online, otomatis kan konsumen jika hanya di rumah kan juga bisa melihat produk-produk tersebut. Pastinya ada detail-detailnya juga. Ada juga pasti ada ulasan dari pembeli atau pelanggan sebelum-sebelumnya. Nah, di situ mudah kan untuk konsumen tersebut mengetahui detail produk itu. Kemudian konsumen juga lebih banyak memiliki referensi bisnis yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan mereka konsumen itu, baik barang ataupun jasa. Dan pastinya harganya lebih terjangkau kalau di online itu. Pembayarannya juga lebih mudah daripada pembelian secara offline atau langsung datang ke toko itu. Nah, untuk pengaruh pembelian di internet terhadap produsen tersendiri itu, pastinya pemilik toko online atau produsen itu dengan mudah mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk yang ditawarkan. Misalnya dengan melakukan promosi khusus atau promosi besar-besaran, diskon, yang pastinya kan banyak sekali toko online sekarang itu yang melakukan diskon besar-besaran. Misalnya banyak pada event tanggal yang bagus, misal 4 April 44, 3 Maret 33, pasti di situ akan ada diskon besar-besaran. Misalnya ada toko online yang pada setiap tanggal 3 Maret atau 4 April, 5 Mei itu akan ada gratis ongkir di seluruh pengiriman, baik di luar Jawa maupun di dalam pulau. Itu ada diskon besar-besaran, yaitu gratis ongkir minimal belanja Rp0 itu. Nah, di setiap promosi itu hanya bisa diakses oleh konsumen tersebut. Nah, sehingga konsumen dapat melihat dan memilih sesuai dengan kebutuhan mereka dan berakhir dengan proses pembelian. Karena pembelian online ini atau pemanfaatan internet, penjual atau produsen itu memanfaatkan internet itu sebagai media pemasaran, itu yang pastinya dapat meningkatkan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, dan pastinya lebih mendapatkan untung lebih meningkat gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.